Tadi adalah kisah inspiratif tentunya ya, bagaimana seorang juru pijat bisa naik haji dengan menabung 30 tahun. Menabung, saudara, adalah perjalanan finansial dan spiritual bagi jemaah haji. Bagaimana sih sebetulnya cara menabung yang efektif dengan tujuan naik haji? Kompas Bisnis akan tanya ke Financial Planner, Mitra Rencana Edukasi, Mike Rini Sutikno. Selamat pagi, Bu Mike. Selamat pagi, Okta. Bu Mike, langkah awal sebetulnya supaya bisa punya strategi dan bisa disiplin, biar bisa daftar haji dulu gitu. Bu Mika, gimana sih caranya khususnya bagi orang yang boros? Oke, niat menabungnya untuk haji itu udah bagus. Cuma memang kita perlu strategi ya, karena biaya haji itu kan tidak murah. Nah, kalau di total-total aja untuk BPIH-nya, untuk biaya pendaftaran aja bisa setidaknya itu 25 sampai 30 juta. Nah, kalau ditambah dengan biaya-biaya lainnya, transportasi dan akomodasi, itu mungkin bisa, ini yang reguler ya, yang biasa, mungkin bisa sekitar 55 juta ya. Sehingga kita supaya efektif bisa menabung dan mencapai cita-cita kita untuk bisa naik haji, maka kita perlu tahu terlebih dahulu secara rinci biaya untuk naik hajinya ini berapa. Sehingga nanti kita dapat menghitung berapa sebenarnya yang perlu kita sisihkan atau yang perlu kita tabung dan berapa lama ya untuk bisa kita memenuhi dana yang dibutuhkan untuk bisa naik haji tersebut. Nah, untuk itu berarti karena itu kita harus punya tujuan yang memang kita capai dalam suatu jangka waktu tertentu. Nah, contoh tadi, kalau kita sudah misalnya mendapatkan sebuah rincian biayanya ya, kita mendapatkan informasi berapa sebenarnya biaya haji. Contohnya misalnya tadi 55 juta ya. Nah, kita ingin bahwa kita berangkat haji itu 10 tahun lagi. Nah, maka berapa yang harus kita uh, tabung gitu setiap bulan. Kalau kita sudah mendapatkan biayanya berapa secara tepat, kemudian juga kita sudah menentukan waktunya, misalnya 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi, maka kita akan mendapatkan angkanya. Bisa jadi kita menabung 2 juta setiap bulan atau 1 juta setiap bulan. Nah, dengan kepastian berapa menabungnya setiap bulanannya dan kemana menabungnya, maka 10 tahun lagi, 15 tahun lagi dapat terkumpul biaya untuk menunaikan naik haji tadi. Oke, jadi dari awal udah tahu tujuannya apa, terutama kalau misalnya mau buat biaya haji begitu dan udah bisa dipetakan gitu ya untuk berapa lama nabungnya. Artinya kan sebetulnya kuncinya adalah konsisten, Bu Mika. Nah, Bu Mika, gimana sih caranya orang bisa konsisten, bisa istiqomah gitu untuk bisa menabung sampai bisa kayak tadi bisa sampai 30 tahun akhirnya bisa berhaji dengan uang tabungan? Ya, memang kalau niat aja itu tidak cukup ya. Niat itu baik. Karena itu supaya konsisten tadi kita menetapkan tujuan mau naik hajinya itu kapan ya. Itu pun setelah kita mengetahui biaya perjalanannya, biaya untuk kita naik hajinya itu berapa. Nah, kalau kita punya target waktunya kapan untuk mengumpulkan dananya, itu tantangan yang kedua adalah kita mulai mendaftar hajinya ya. Daftar haji ini juga kita kan nggak langsung berangkat, kita akan punya daftar tunggu. Nah, karena itu perlu di-set satu waktu lagi, yaitu kita menunggu kita keberangkatan haji setelah kita membayar biaya pendaftarannya. Nah, supaya kita konsisten berarti ya, untuk itu tujuan keuangan kita itu harus dimasukkan ke dalam kegiatan aktivitas menabung kita setiap bulannya. Nah, kalau tips dari saya biasanya begini, kalau kita sendirian, biasanya itu kan godaannya banyak. Tapi kalau kita mengajak keluarga kita, ya mungkin kalau ada yang pasangan kita bisa berdua ya. Kalau misalnya kita masih single, kita mungkin bisa mengajak teman kita atau kita mungkin memberitahu orang lain, misalnya yang dekat kepada kita, orang tua kita bahwa walaupun saya single, saya ingin merintis untuk bisa naik haji itu mulai dari sejak muda. Nah, kalau kita biasanya mengajak orang lain untuk menyemangati kita. Fungsinya adalah untuk mengingatkan kita kalau kita mulai lemah hati, kalau kita mulai motivasi turun dalam rangka menabung untuk haji. Nah, itu fungsinya adalah mengingatkan kita. Jadi, selain tujuan, kita bisa mengajak orang lain untuk membantu kita mendisiplinkan diri kita untuk bisa menabung secara rutin. Dan tentu balik lagi soal bagaimana skala prioritas pakai duitnya buat yang apa dulu nih gitu untuk kebutuhan yang utamanya. Bu Mika, jadi ada nggak misalnya hitung-hitungan untuk penyusunan anggarannya misalnya berapa persen dari pemasukan untuk pengeluaran gitu misalnya untuk kebutuhan pribadi, untuk biaya haji, untuk nabung dana darurat dan lain sebagainya? Ini contoh aja ya, misalnya seseorang itu punya gajinya UMR lah, begitu
gitu ya. Misalnya dia punya gajinya 5 juta dan dia ingin merintis sejak muda untuk bisa naik haji. Nah, tadi kita sudah menghitung, mencari informasi bahwa untuk naik haji reguler, pendaftarannya saja kita perlu 25 sampai 30 juta. Nah, dari yang 5 juta ini tadi berarti kita bisa sisihkan sekitar 15, 10, atau 30%. Contoh misalnya kita benar-benar berniat untuk naik haji dan kita sisihkan 30% dari 5 juta kita tadi. 1,5 juta setiap bulannya untuk kita bisa mencapai dana yang dibutuhkan untuk pendaftaran haji terlebih dahulu. Sisanya dapat kita lunasi dengan cara kita menabung secara rutin juga. Nah, tadi kalau kita gajinya 5 juta, berarti kan 1,5 juta kalau kita sisihkan 30%. Sisanya yang 70% dari gaji kita tadi, maka dapat kita gunakan misalnya untuk biaya hidup kita yang lainnya, termasuk transport ke kantor, kemudian juga biaya hidup lain seperti misalnya membayar KPR, atau barangkali masih kos ya. Nah, itu menurut saya kalau kita sudah niat, berarti kita prioritaskan untuk menabung dengan tujuan keuangan kita tadi. Oke, artinya sebetulnya gaji berapapun meskipun UMR gitu ya, tapi utak-atik anggarannya juga harus bisa diprioritaskan. Tadi kalau misalnya memang tujuannya untuk berhaji begitu, maka harus bisa harus sesuai dengan tujuan awalnya. Bu Mika, jadi artinya kan sekarang juga perbankan ini udah mengeluarkan juga kan rekening khusus untuk tabungan haji. Artinya apakah memang harus membuka rekening khusus itu terpisah dari cash flow harian kita atau seperti apa? Supaya disiplin, maka kita memang perlu memisahkan tabungan haji kita dengan tabungan misalnya tempat kita menerima gaji, dengan tabungan kita untuk rekening tabungan kita, maksudnya rekening bank untuk kita melakukan transaksi harian ya. Kalau dicampur biasanya takutnya itu kepake ya. Nah, apalagi kalau kita lagi merintis nih supaya kita bisa terkumpul dana untuk bisa membayar biaya pendaftarannya terlebih dahulu yang tadi 25 sampai 30 juta tadi. Jangan dicampur dengan rekening gaji. Jadi begitu kita menerima uang gaji kita pisahkan ke rekening khusus untuk biaya pendaftaran haji tadi. Oke, harus disiplin dan harus bisa dipilah-pilah nih mana yang harusnya buat kebutuhan atau mana yang seharusnya memang mengendap untuk bisa jadi tabungan haji. Bu Mika, nanti kita lanjutkan lagi usai jeda dan saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Kembali di Kompas Bisnis Saudara dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Financial Planner Mitra Rencana Edukasi Bu Mika Rini Sutikno. Bu Mika, kita lanjutkan kembali kalau tadi dikatakan baiknya kita ada pemisahan nih gitu antara tabungan yang buat haji terutama dengan yang untuk kebutuhan. Nah, di perbankan kan ada tabungan berkala mirip dengan deposito, ada masa locknya. Apa ini bisa jadi alternatif cara yang efektif buat nabung haji itu? Bisa, asalkan intinya begini, kita memisahkan dari rekening operasional kita, sehingga khusus dia untuk menabung, untuk mempersiapkan dana pendaftaran haji. Ya. Nah, alternatif lain juga bisa begini, ada yang namanya beberapa bank itu juga ada yang mengeluarkan produk dana talangan haji. Jadi kita dapat tujuannya adalah membantu calon jemaah haji untuk mendapatkan istilahnya nomor keberangkatan terlebih dahulu, ya. Sehingga tanpa dia harus menabung lama, dia dapat menggunakan produk dari dana talangan haji itu tadi. Nah, jadi perlu mendaftar terlebih dahulu jika sudah mendaftar dan kemudian dievaluasi bahwa dia memang memiliki kualifikasi atau lulus kualifikasi untuk bisa mempergunakan dana talangan haji ini, maka dia dapat melakukan istilahnya itu mencicil perjalanan biaya hajinya. Jadi intinya mendapatkan nomor keberangkatan terlebih dahulu. Karena yang namanya menunggu keberangkatan haji ini di berbagai daerah itu tidak sama ya. Ada yang 5, 10 tahun, 20 tahun begitu ya. Sehingga kalau kita kelamaan untuk investasi atau menabung hanya untuk kita membayar dana pendaftarannya saja ya. Nah, itu kita harus memperhitungkan usia kita saat mendaftar juga. Kalau kita mulai dari usia 18 atau usia 20 gitu, kita mungkin masih punya cukup waktu untuk sampai kepada keberangkatan kita. Tapi kalau kita usianya sudah cukup senior ya, tadi kan ada cerita tuh Bapak tadi 30 tahun dia menabung gitu. Jadi dia mungkin dari usia 20-an gitu. Nah, kalau yang sudah cukup senior seperti usia 60, mungkin hanya punya waktu 5 sampai 10 tahun lagi ya. Karena itu selain kita memang menabung sendiri,
kita juga ada yang namanya dana talangan haji itu tadi. Hanya memang perlu lulus syarat kualifikasinya dari pihak yang bank yang mengeluarkan produk tersebut. Oke, menarik, bisa ditanya-tanya nih berarti untuk masyarakat yang memang punya niatan untuk mulai nabung haji soal tadi dana talangan haji. Nah, Bu Mika, tadi kan kalau kita bicara soal orang yang mungkin bekerjanya formal, ada gaji tiap bulan, bisa ketahuan gitu berapa sekian juta dan lain sebagainya. Nah, kalau posisi bonus dan THR misalnya nih gimana nih? Apakah all in aja ketika kita emang punya niat buat haji atau harus ada pembagian lagi kayak gaji bulanannya itu? Ini kembali tergantung bagaimana ya kebiasaan, willingness ya kebiasaannya orang ya. Jadi tidak ada jawaban yang menurut saya harus atau wajib melakukan hal itu ya. Intinya kalau kita sudah berangkat haji, kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau memang kita tidak punya gaji ya, maka kita menabung itu memang sesuai dengan adanya kita punya saat masuknya pendapatan kita. Sehingga kalau mungkin jumlahnya itu bisa besar atau kecil, ya itu menurut saya wajar saja karena pendapatannya juga mungkin besar kecilnya berubah-berubah, ya. Sementara menurut saya kalaupun mau mempercepat berarti ketika kita memiliki pendapatan yang besar maka menabung hajinya juga menjadi besar. Nah, kalau yang karyawan dia dapat bonus dan THR, ya bonus dan THR karena saking kuat niatnya mau naik haji, pengen digunakan semuanya, dimasukkan semuanya untuk membiayai hajinya dia. Boleh saja dilakukan. Biasanya mungkin yang masih single boleh seperti itu. Tapi kalau yang berkeluarga, umumnya kebutuhan keluarganya juga banyak. Jadi bukan cuma haji aja. Sehingga menurut saya kalau kondisinya seperti itu tidak perlu memaksakan diri. Yang penting kita adalah konsisten dan sabar ya. Itu kita diuji kesabaran kita dalam kita mengumpulkan dana untuk naik haji melalui tabungan yang kita lakukan dari gaji kita secara rutin. Sedikit-sedikit punya bonus, punya komisi, punya THR. Kita bisa sisihkan lagi tambahan 10-15% dari bonus dan THR kita. Sehingga THR kita tidak hanya dapat digunakan ya untuk keperluan misalnya hari raya, tapi kita tidak lupa begitu kita dapat uang sedikit misalnya dari THR, ya kita ada tambahkan sedikit lagi untuk haji kita supaya cepat lebih cepat mencapai target dari dana haji yang kita butuhkan. Oke, tidak memaksakan diri dan sabar. Ini kayaknya bakal jadi apa ya, perjalanan ups and downs ya ketika nabung buat haji. Nah, Bu Mika, menarik tadi kalau soal sabar, ada nggak mantra biar bisa mengurangi pengeluaran tidak penting? Kan ada nih biasanya orang mikir lebih baik nyesel beli daripada nyesel nggak beli dan barangnya habis. Nah, gimana nangkalnya kalau misalnya lihat sesuatu barang misalnya aduh lucu banget atau misalnya FOMO gitu pengen beli, kalau sekarang misalnya tumbler kekinian gitu atau barang-barang yang memang ngikutin tren. Ya, kalau kita ngikutin duniawi nggak ada habisnya. Sementara perjalanan haji itu adalah ibadah yang sifatnya adalah untuk growing kepuasan batin ya, kepuasan batinia, kita membangun spiritualitas kita. Nilainya itu tidak sama dengan misalnya belanja karena fear of missing out atau FOMO tadi. Memang ada kepuasan, tapi kepuasannya itu kan sesaat ya. Kalau kita belanja beli barang, kita puas, kita enjoy, kita menikmati, kita mungkin dipuji sama teman kita, aduh kamu beli barangnya bagus gitu ya. Itu kan pujian dari manusia gitu, pujian karena material yang kita miliki ya. Tetapi itu tidak memberikan kepuasan batiniah, kepuasan spiritual yang mana value dari nilainya kita ibadah haji ini adalah pertumbuhan spiritual kita ya. Sehingga di sinilah sebenarnya haji ya, kegiatan-kegiatan ibadah sifatnya itu adalah mencapai keseimbangan ya, keseimbangan karena yang namanya kita hidup kan tidak hanya duniawi, tetapi apalagi kita sebagai umat Islam ya, sebagai Muslim kita percaya bahwa kehidupan kita juga ada setelah duniawi, jadi ada ukhrawi. Nah karena itu memang perlu keseimbangan. Uang kita yang kita dapat ini selama kita bekerja di dunia ya, itu harus mencapai keseimbangan tersebut. Karena kalau ngurusin dunia aja nggak ada habisnya, nggak pernah cukup. Biasanya itu yang menjadi keluhan orang yang jadi klien saya, yang jadi ikut pelatihan-pelatihan
di perencanaan keuangan ya, uang berapapun mulai dari gaji 5 juta sampai 50 juta nggak pernah cukup. Karena yang namanya urusan duniawi itu tidak ada habisnya. Betul, artinya kalau kita udah niat mau haji, kurang-kurangin cari validasinya dengan barang-barang yang tidak berguna, Bu Mika. Oke, Bu Mika bisa nggak nih menabung dengan aset, misalnya tanah, properti, emas, pokoknya yang bisa dikatakan nilainya ini tidak tergerus inflasi gitu. Mengingatkan pelunasan biaya haji setiap tahun itu nggak pasti. Menabungnya juga bukan hanya perjalanan finansial, tapi juga spiritual. Gimana Bu Mika? Bisa dikombinasi ya, bisa kita kalau kita mau mengejar target dana naik hajinya itu cepat ya, artinya kita harus mengumpulkannya dalam jangka pendek, maka produk investasi yang cocok adalah produk investasi yang cenderung dia aman dan stabil, tidak berfluktuasi atau nilainya tidak naik turun. Contoh ya, tabungan haji di bank, kemudian emas, reksadana syariah, obligasi syariah yang di bawah 3 tahun. Itu dapat membantu kita untuk mempersiapkan dana naik haji jika kita ingin mencapai targetnya jangka pendek yang di bawah 3 tahun. Jadi pada saat kita memilih produk investasinya harus dicocokkan dengan target waktu kita. Nah, di sisi lain, kalau kita punya waktunya cukup panjang, dan kita pada saat ini kemampuan menabungnya tidak terlalu besar. Tetapi kalau dengan kita memanfaatkan waktu panjang, kita berharap kita memiliki peningkatan dari pendapatan kita, maka Anda bisa mempersiapkan dalam jangka waktu investasi yang panjang, contoh di atas 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ya. Anda dapat menggunakan produk-produk keuangan yang lebih bisa memberikan keuntungan yang lebih tinggi ya. Contoh misalnya emas tadi ya. Kemudian juga ada yang namanya reksadana saham syariah, ada yang namanya saham syariah, ada juga properti. Nah, kalau yang namanya properti itu adalah suatu jenis investasi yang hanya bisa kita lakukan saat jangka panjang saja, di atas 10-15 tahun. Karena kalau kita saat membutuhkan dananya dan kita harus menjual properti itu kan tidak bisa cepat. Bisa 2 atau 3 tahun gitu sampai menemukan harga atau pembeli yang cocok. Beda kalau dengan tabungan, deposito ya, atau tadi reksadana tadi ya, atau saham tadi. Kita dapat mencairkannya secara cepat gitu, berbeda dengan properti. Oke, investasinya juga nggak bisa semuanya, tapi juga harus dipilah-pilah, termasuk juga tadi bagaimana matching antara investasi dengan targetnya. Dan tadi yang harus menjadi catatan adalah gimana ketika kita sudah ingin punya niatan berhaji, mendaftarnya tidak hanya atau bernabungnya tidak hanya soal bagaimana berangkat hajinya, tapi juga kapan daftarnya. Intinya adalah bisa memisahkan rekening antara untuk yang haji dengan kebutuhan dan juga bisa bersabar terutama ini ya. Terima kasih Ibu Mika Rini Sutikno sudah bersama di Kompas Bisnis. Selamat Idul Adha, sehat selalu Ibu. Terima kasih, selamat Idul Adha.